kepada anak kami di kelas 12. Nah, Bapak ucapkan selamat, Anda sudah duduk di kelas 12 untuk tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, Bapak sebagai guru kewirausahaan kalian, tentu kalian sudah 2 tahun mengenal Bapak. Jadi pada kesempatan ini kita belajar daring. Nah, dari melalui apa yang kalian resapi belajar daring selama kurang lebih 3 bulan, saya harapkan tingkatkan lagi cara belajarmu, semangatmu untuk menuju prestasimu. Nanti kau tamat dari sini, kau menjadi alumni yang berprestasi. Nah, Bapak ingatkan, kalian selama duduk di kelas 12, kalian tidak boleh santai-santai, kalian harus serius, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti kalian tahu apa yang menjadi acuan dalam setiap mapel mata pelajaran yang kalian pelajari selama duduk di kelas 12. Untuk kewirausahaan kelas 12, Bapak tampilkan mengenai peta mapel, peta modul pembelajaran di bab 1. Nah, Bapak tulis ini, tentunya di sini kalian bisa lihat ya. Di sini wirausaha produk kerajinan sebagai industri kreatif. Nah, kenapa judul di sini dikatakan wirausaha sebagai produk industri kreatif? Nah, di sini tentu kalian waktu kelas 10 atau kelas 11 sudah mengenal apa arti wirausaha, ya, keberanian dalam membuka usaha. Nah, menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja itu di dalamnya ada kegiatan menciptakan produk dari sebuah kerajinan. Oke. Nah, produk dari sebuah kerajinan di sini disebut dengan industri kreatif, ya. Industri kreatif berdasarkan kreativitas ataupun keterampilan Anda dalam ya melakukan setiap aktivitas pekerjaan Anda. Nah, untuk yang pertama ada yang namanya ekonomi pertanian. Di sini semua adalah bidang ekonomi. Kenapa bidang ekonomi? Karena berkaitan dengan kebutuhan. Kita bekerja untuk kebutuhan, kita membuka usaha untuk kebutuhan. Jadi kebutuhan itu berkaitan dengan kata ekonomi. Nah, pertama yaitu pertanian. Indonesia terkenal dengan negara agraris atau pertanian. Maka di sini kata pertanian di sini bahwa kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pangan di Indonesia itu bersumber dari pertanian. Yang kedua adalah ekonomi industri. Nah, setelah sukses di bidang pertanian, Indonesia menggalakkan yang namanya bidang industri. Jadi masyarakat Indonesia itu mengacu kepada kegiatan industri, ya, tidak melulu di bidang pertanian, tapi industri, yaitu tadi apa namanya, menciptakan yang namanya produk, ya, menciptakan produk, atau dia dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga ada proses yang namanya kreativitas. Yang ketiga ada namanya ekonomi informasi. Nah, kenapa dikatakan ekonomi informasi? Pertanian, ya, sama industri saling berkaitan, ya, sehingga untuk menciptakan industri yang maju, untuk melakukan yang namanya kegiatan pertanian yang sukses atau berhasil, dibutuhkan yang namanya informasi, ya. Informasi apa? Informasi di bidang yang namanya bercocok tanam, informasi di bidang yang namanya pengolahan bahan baku, informasi bagaimana pemupukannya baik, informasi bagaimana dalam cara promosi barang dan jasa yang baik. Jadi ini informasi dibutuhkan dalam kreativitasmu atau tindakan kreatif. Nah, selanjutnya ada yang namanya ekonomi kreatif. Gabungan dari ketiga ini, gabungan dari ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi informasi. Nah, kita simpulkan itulah namanya ekonomi kreatif. Kenapa dikatakan ekonomi kreatif? Ketika seorang wirausaha berhasil di bidang pertanian, berhasil di bidang industri, berhasil dalam bidang informasi, ya, dia mencari informasi dengan tekun, dengan secara ulet, dengan secara giat, maka itulah disebut dengan kreativitas. Nah, kreatif ini, ya, tekniknya berupa yang namanya arsitekturnya, desain grafisnya. Ini berkaitan dengan desain grafis, ya. Selanjutnya ada yang dalam bentuk pembuatan film, pembuatan video,
ya pembuatan yang namanya bentuk fotografi. Jadi itulah yang namanya untuk kreatif. Selanjutnya ada yang namanya riset atau penelitian, ada yang namanya pengembangan. Setelah dilakukan penelitian baru dikembangkan. Nah, ketiga hal ini dari kreativitas yang dilakukan maka dipromosikan. Inilah dia, dipromosikan. Oke, dipromosikan nanti apa? Dipublikasikan, ya, dijual, memiliki nilai barang, nilai kualitasnya. Nah, nilai kualitasnya ditunjukkan dari layanan komputernya, ya. Sekarang sudah zaman canggih, teknologi berbasis komputer. Nah, selanjutnya ada seni pertunjukan. Itulah kita kenal yang namanya pentas-pentas seni, ya, pentas budaya. Nah, selanjutnya ada permainan kreatifmu. Oke, permainan kreatif. Dari semua hal ini disimpulkan itulah yang namanya gelombang ekonomi kreatif. Ini ya, adik kami bisa dilihat dari semuanya ini disebut dengan gelombang ekonomi kreatif. Nah, gelombang ekonomi kreatif inilah nanti Bapak akan suruh untuk kalian kerjakan, tapi itu perintah Bapak ya, penugasannya, bahwa penugasan yang akan kalian buat adalah, ya, seandainya ya, Anda seorang kreatif, ya, kreativitas, artinya kreativitas orang yang memiliki tindakan yang kreatif, ya. Buatlah buah pemikiranmu tentang, ya, produk kreatif usaha, tentang produk kreatif usaha. Contoh, misalnya kalian pintar merakit yang namanya, misalnya kalau dia jurusan akuntansi, dia pintar dalam pembukuan. Nah, apa hal yang Anda lakukan nanti ketika Anda membuka usaha, pembukuan yang bagaimana yang Anda lakukan? Itu akuntansi. Pembukuan mana yang Anda lakukan, ya, dan bagaimana cara Anda membuat pembukuan dalam usaha Anda. Untuk yang perkantoran, misalnya dia pandai dalam menyusun yang namanya ya, tata kelola usaha. Jadi bagaimana tata kelola usaha yang Anda lakukan di jurusan Anda sebagai jurusan perkantoran? Ya, jika Anda nanti memiliki usaha yang jurusan misalnya untuk komputer atau RPL misalnya untuk merakit atau menginstal komputer, ya. Nah, bagaimana antivirusnya? Jadi kalian tentunya memiliki kreativitas dalam menginstal komputer sehingga yang komputernya dalam keadaan rusak atau kurang baik, Anda bisa cepat servis dengan bagus, Anda bisa cepat lakukan perbaikan dengan bagus, sehingga Anda memiliki seorang yang produk kreatif. Jadi itu sudah mempercontohkan perjurusan. Jadi coba yang kerjakan, kalau jurusan akuntansi kerjakan bagaimana pembukuanmu seandainya Anda membuka usaha. Yang perkantoran kerjakan bagaimana penyusunan tata kelola usaha yang Anda lakukan jika Anda memiliki usaha. Yang RPL bisa merakit atau menginstal komputer, bagaimana jika Anda punya usaha dalam bidang komputer, Anda bagaimana menginstal komputernya, Anda bagaimana memiliki tindakan kreatif dalam menginstal komputer atau membuat antivirusnya. Jadi inilah wirausaha produk kerajaan sebagai industri kreatif. Nah, untuk itu Bapak inginkan dari apa yang di sini, ya, kalian tentunya mengerti bahwa judul yang kita bahas ini adalah seorang wirausaha yang menciptakan produk kerajinan sebagai industri kreatif. Artinya industri di bidang UKM, kita kenal sekarang ini kan ada yang namanya jenis usaha kecil menengah di bidang mikro dan makro. Mikro itu usaha kecilnya, makro usahanya. Jadi mikro itu kita kenal yang namanya kerajinan seperti pembuatan yang namanya keripik, pembuatan yang namanya tempe, tahu, kerajinan kecil seperti keterampilan, pembuatan kalung, ya, pembuatan cincin, gelang. Nah, itu semua adalah industri kreatif. Nah,
Nah, dari hal itu ya kita ketahui sekarang di bidang 4 ini Bapak bawa kesimpulannya ada munculnya di bidang pertanian, bercocok tanam, padi, sawah, ya, penanaman sawit, penanaman karet, itu semuanya adalah industri kreatif. Orang memiliki tanaman hidroponik, pernah dengar kata hidroponik? Hidroponik itu tanaman hijau yang dikhususkan dalam bentuk pot atau bentuk yang namanya taman. Jadi itu adalah tanaman hidroponik diberi pupuk, itu ada berupa sayur-sayur mayur, berupa bunga-bunga, jadi hidroponik. Nah, selanjutnya ada yang namanya informasi. Informasi itu kalian cari apa yang menjadi bahan kalian untuk mengembangkan usaha dari Google, dari website-website yang Anda inginkan. Jadi Anda bisa cari dalam dunia informasinya. Itulah namanya ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif yang kita simpulkan kali ini dari ketiga ini, ya, itulah namanya ada bentuk jenis kegiatannya di bidang arsitektur, desain, and grafis. Yang kedua, film. Kalau arsitektur ini dalam perancangan sebuah gambar, kalau film ini dalam perancangan sebuah yang namanya pameran atau pertunjukan, video, fotografi, baru dilakukan riset atau penelitian, ada yang namanya pengembangan. Dari hal ini baru ada promosi. Promosi itu ya bentuk yang namanya layanan komputer, seni pertunjukan dan permainan kreatif. Jadi kesemuanya ini adalah disebut dengan gelombang ekonomi kreatif. Oke, jadi Bapak inginkan dimanapun Anda berada dalam mendengar Bapak, dalam melihat ya apa yang Bapak ajari ini, kalian bisa nanti search di Google karena kita nggak punya buku paket, ya. Nanti kalian cari yang namanya modul pembelajaran kewirausahaan kelas 12, ya. Nanti ada seperti ini yang Bapak tunjukkan. Coba kalian pahami dengan baik, cocokkan dengan video yang Bapak tampilkan ini. Kalian pahami dengan baik sehingga nanti setelah belajar ini, nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan buat yang namanya bentuk keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan jurusanmu. Itu yang bisa Bapak ajarkan pada kesempatan pertemuan kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat, ya. Sekolah kita seperti yang sudah kita galakkan selama ini adalah budaya membaca. Jangan lupa untuk membaca, selalu tingkatkan daya kemampuan untuk membaca sehingga di rumah Anda tidak bermain-main dan tidak bersantai ria. Terima kasih. Salam semangat, salam literasi.